evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan sinkronisasi data pendukung website layanan tanah wakaf Kantarohul. Pertama-tama tak bosan-bosannya kita mengucapkan puji dan syukur atas segala nikmat yang diberikan Allah kepada kita, ya, Tuhan yang Maha Esa yang masih memberikan kesehatan kepada kita, memberikan amanah kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita untuk beramal, ya, melalui profesi kita, melalui yang diberikan karunia oleh Allah kepada kita, sehingga kita dapat hadir, ya, hadir melalui video conference ini, melalui meeting Zoom ini. Nah, mudah-mudahan mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepada kita, menerima amal dan kebaikan kita. Kemudian selawat dan salam saya sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mudah-mudahan syafaatnya selalu tercurah pada diri kita, pada keluarga kita, pada masyarakat Kabupaten Rokan-Hulu, kepada bangsa dan tanah air kita. Jadi seperti yang disampaikan oleh tadi pembawa acara kita, ya, Sekretaris Percepatan Pak Ari Masturi, bahwa kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang merupakan kegiatan evaluasi yang kita lakukan setelah 20 Mei 2020 terhadap sinkronisasi data pendukung pada website ini. Kemudian kita lakukan hari ini adalah sebagai rapat koordinasi percepatan sertifikat tanah wakaf. Jadi nanti masing-masing dari progres yang sudah kita capai kita sampaikan. Saya berharap di tahun 2020 ini mari sama-sama kita tuntaskan. Mari sama kita tuntaskan pensertifikatan tanah wakaf di seluruh Kabupaten Rokan-Hulu ini. Jadi tidak ada satu bidang tanah pun yang tidak bersertifikat di Kabupaten Rokan-Hulu. Harapan kita seperti itu. Dan harapan ini akan terwujud apabila ada koordinasi kita yang baik, apabila ada komunikasi kita yang baik, apabila ada semangat kita, apabila ada tekad dan perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Karena mohon maaf, kegiatan ini adalah benar-benar full ibadah. Kegiatan ini tidak ada ditunjang oleh kegiatan yang ada anggarannya. Benar-benar semua kita berjuang. Dari Kementerian Agraria, Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan-Hulu, dari mobilisasi transportasinya, ya, kita tidak hanya ASN yang melaksanakan pekerjaan ini, ada PPNPM, ada ASK yang sebenarnya setiap bidang untuk melaksanakan pengukuran harus mendapat jasa ataupun uang pengukuran. Tapi hal ini tidak ada. Ini adalah bentuk kerjasama kita. Ada perjuangan dari para KUA yang bagaimana menyiapkan materai, yang bagaimana menyiapkan kertas. Begitu juga kita di BPN, kita menyiapkan belangko-belangko administrasi yang sesuai dengan peraturan. Jadi semua kita berjuang. Sama-sama kita berjuang bagaimana untuk memasang tanda batas sama-sama. Jadi kalau tidak ada perjuangan kita bersama, ya mudah-mudahan ya tidak terjadi di kita, di daerah kita ini. Sehingga harapannya evaluasi ini akan memberikan progres ke depan. Nah, walaupun hari ini tidak begitu, semua tidak dapat Zoom meeting, tapi harapannya ya ke depan bisa lebih baik lagi. Kita betul-betul komitmen kita seluruhnya. Bagaimana untuk mentuntaskan dan menyelesaikan terhadap sertifikat tanah wakaf yang benar-benar layanan ini adalah merupakan layanan kita bersama. Layanan untuk umat. Kebetulan kita yang diberikan kewenangan terhadap pengurusan sertifikat. Nah, kalau kita lihat ya,
Misalnya setiap tahun hanya 10 sertifikat yang bisa disertifikatkan oleh Kementerian Agama dengan memakai dana. Atau saya bilang 20 deh, 20 bidang tanah. Bayangkan hanya untuk mensertifikatkan hanya untuk mensertifikatkan sebanyak 200 bidang memerlukan 10 tahun. Coba bayangkan, bagaimana kita menerbitkan sertifikat hampir 1000 sertifikat atau 900 sertifikat, memerlukan kita berapa tahun? Bahkan mungkin kita sudah pensiun, sudah kita tidak ada lagi di dunia ini, barulah kita mengetahui berapa banyak ya profesi kita, amal ibadah kita dengan kewenangan kita yang bisa kita terbitkan melalui sertifikat tanah wakaf ini. Kalau misalnya dia 20, dia memerlukan 40 tahun. 40 tahun menerbitkan sertifikat ini tuntas. Saya mengajak ya khususnya di kementerian saya, di kantor pertanian Kabupaten Rokan-Hulu dan di Kementerian Agama. Ya, ayo sama-sama kita menuntaskan ini tahun ini sehingga ini menjadi amal ibadah kita, menjadi sejarah bahwasanya kita punya peran untuk mensukseskan sertifikat tanah wakaf ini. Mungkin itu sekedar pendahuluan dari saya. Lanjut. Sebelum layanan tawaf, jumlah tanah wakaf adalah 1224. Yang sudah sertifikat 56, baru 56. Mungkin saya saja umur sekarang 46 tahun. Sekarang saya bekerja 21 tahun. 21 tahun saya dari Sumatera Utara sampai sekarang. Di Kabupaten Rokan-Hulu, mohon maaf, saya sudah 2 tahun 3 bulan. Nah, 56 sertifikat yang selesai. Inilah hasil karya kita yang dahulu sebelum ada layanan tawaf ini. Yang belum sertifikat 1168. Apakah mohon maaf ya, Bapak-bapak KUA sudah menjadi KUA atau belum, atau sudah bekerja sudah ditugaskan di Kantor Rokan-Hulu ini? Ya, saya tidak tahu. Karena kita kementerian, tapi mohon terhadap para Pak KUA, karena layanan tawaf ini Pak, tidak ada kalau mohon maaf Pak KUA pindah. Kalau KUA pindah untuk misalnya di daerah di luar Kabupaten Rokan-Hulu nggak ada layanan tawaf ini Pak. Bapak mau mensertifikatkan tanah wakaf ini pun mungkin koordinasinya sulit Pak. Saya bukan bilang kita lebih baik, bukan. Bapak mau mempercepatnya pun sulit Pak. Mungkin Bapak nanti jadi KUA misalnya di daerah lain, di daerah lain di luar Kabupaten Rokan-Hulu, mungkin tidak bisa Bapak 1 tahun bisa menghasilkan 20 atau 50 untuk sertifikat tanah wakaf. Nah, saya melihat ada Pak Tamrin bisa menerbitkan sertifikat yang mungkin sudah hampir 50. Kemudian yang KUA Tandun ya, Pak Ari ya. Pak apa itu Pak? Ya Pak Ari Pak. Nah, Pak Ari, ya saya sebutkan aja yang baik-baik. Ya kalau nggak baik tidak saya sebutkan Pak. Nah, kita melihat 56 sebelum layanan tawaf ini, 56 Pak. Nah, nanti kita lihat. Terus lanjut. Nah, setelah adanya jumlah tanah wakaf ini 1234, sudah sertifikatnya 262. Berarti sudah ada 200 sertifikat Pak. 200 sertifikat selama hampir 1 tahun Pak sudah kita sertifikatkan. Yang belum sertifikat 972. Kalau seharusnya menurut hitung-hitungannya 262 ini mungkin 20 tahun Pak. Mungkin 25 tahun kita menerbitkan sertifikat. Kalau dengan pola kerja kita harus ada anggaran, harus ada dana, harus diplotkan di dalam DIPA. Tidak ada yang kita mau persiapkan. BPN tidak mau melaksanakan pengukuran kalau tidak ada biayanya. BPN tidak mau turun kalau memang tidak ada tertampung di dalam DIPA. Begitu juga dengan Kementerian Agama. Kalau tidak ada anggarannya,
Karena ada rapat koordinasi, ada rapat pasang tanda batas. Saya pernah beberapa tugas di Mandailing Natal dengan Bupatinya Ambrul Daulay. Kita pernah menuntaskan sertifikat tanah wakaf situ secara besar-besaran. Dan memang itu diplotkan di dalam DIPA APBD. Di Kabupaten Asahan juga seperti itu, ada masuk di dalam DIPA kementerian. Nah, sekarang tidak ada, Pak. Udah ada regulasi dan peraturan yang dibuat oleh Bapak Menteri. Sudah ada keinginan dari Bapak Presiden bagaimana untuk mempercepat pensertifikatan tanah wakaf ini. Begitu juga dengan aturan-aturan regulasi yang dibuat Bapak Menteri dari pelaksanaan PTSL yang sudah ditetapkan oleh Penlok dan terhadap pensertifikatan tanah wakaf di dalam PP 128 adalah dikenakan terhadap 0 rupiah. Lanjut. Nah, jadi kesimpulan Zoom meeting kita tanggal 20 Mei 2020. Ini perlu saya sampaikan. Terhadap kesimpulan ini, untuk membangun database pada website layanan tanah wakaf Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan-Hulu, maka diperlukan sinkronisasi data pendukung 996 bidang tanah wakaf. Nanti setelah hasil dari rapat evaluasi ini, kita sharekan, Pak. Kita sharekan terhadap slide kita. Supaya ini bisa Bapak breakdown lagi lah ke bawah. Supaya ini bisa jalan, bisa signifikan, hasilnya bisa lebih baik lagi. Nah, kemudian ada sinkronisasi data pendukung berupa foto objek, titik koordinat, dokumentasi akta ikrar wakaf, patok batas, dan keterangan sertifikat akan dilakukan antara BPN Rokan-Hulu beserta para KUA se-Kabupaten Rokan-Hulu. Kemudian diharapkan dengan adanya sinergisitas antara BPN Rokan-Hulu dan Kemenak Rokan-Hulu dapat meningkatkan kualitas data website layanan tawaf Kabupaten Rokan-Hulu. Ini mohon izin ya dari Kementerian Agama, saya lagi mempersiapkan bahwasanya layanan tawaf ini juga nanti bisa connect terhadap KKP, komputerisasi kantor pertanahan kita, dan ini perlu mendapat persetujuan dari kementerian kita, dari Pusdatin. Nah, ini lagi kita persiapkan. Nah, bagaimana terhadap layanan tawaf ini tidak bersifat website saja, Pak, tapi bisa lebih dikembangkan ke depan. Dan ini menjadi kami tetap, Pak, kami tetap bekerja, tidak hanya kita bekerja terhadap kuantitas, tidak hanya berbicara kualitas, tapi kami bekerja bagaimana terhadap layanan tawaf ini, Pak, bisa diakses, Pak, bisa digunakan oleh Kementerian Agama, oleh para KUA, dan bisa benar-benar yang menjadi yang diambil orang lah untuk kebaikan. Kalau saya bilang ditiru nanti bahasanya tidak enak. Jadi ini memang kita tetap lakukan, Pak. Ini lagi kita buat di sistem, lagi kita pelajari sambil kita ya mempersiapkan data-data untuk pemenuhan database kita. Lanjut. Nah, ini inventarisasi. Kami langsung masuk kepada inventarisasi data objek tanah wakaf. Ini dilakukan BPN dan KUA secara bersama-sama. Ya, Kecamatan Bangun Purba 28 Mei 2020 terdata 90 bidang. Nah, terima kasih Pak KUA ya. KUA Bangun Purba, saya ucapkan terima kasih. Tolong Pak Kemenak dipantau yang aktif oleh KUA-KUA-nya. Biar perlu dikasih doa. Biar bisa jadi yang lebih baik lah. Ada yang mau minta umroh gratis, ada yang mau minta haji gratis. Kalau perlu tidak hanya para KUA yang dikasih gratis. Kasih saya umroh gratis. Kalau saya enggak usah, Pak. Kasih asumsi pengukurannya gratis umroh. Amin. Amin. Kasih pengukurannya para KUA umrohkan semua. Kalau Pak Kepala BPN enggak usah, Pak. Kepala BPN enggak usah. Nah, Kecamatan Bangun Purba 28 Mei 2020 ini terdata 90 bidang.
Kemudian Kecamatan Rambah Hilir. Nah, terima kasih Pak KUA Kecamatan Rambah Hilir. Terdata 185 bidang. Kecamatan Rambah Samo, ya, terdata 117 bidang. Nah, terima kasih. Ya, ini sudah sama kita dilakukan secara mandiri oleh pihak KUA. Ini dari mandiri, tidak ikut BPN-nya, mandiri. Harus ada partisipasi kita. Bagaimana kita secepatnya ya memenuhi database kita, bagaimana untuk kita tahu permasalahannya, yang tidak bermasalah kita terbitkan sertifikat, yang administrasinya kurang, ya, akta ikrar wakafnya tidak ada, kita segerakan, yang najirnya tidak diketahui, dibuatkan surat, yang wakifnya tidak diketahui, dibikinkan surat najir sementaranya. Nah, itu perlu kita lakukan di dalam rangka percepatan untuk penerbitan sertifikat tanah wakaf ini. Nah, ini dilakukan secara mandiri oleh pihak KUA, ya, atau pihak desa. Nah, terima kasih saya, ya, terima kasih saya. Kalau umrohnya dari kepala BPN tak ada, Pak. Jadi kalau kita yang berharap dari Kementerian Agama yang ngasih umroh, kasih aparat desanya, kepala desanya umroh itu, ya. Nih, Kecamatan Tandun 50 bidang. Kecamatan Kepenuan 75 bidang, Kecamatan Kabun 57 bidang, Kecamatan Tambusai 6 bidang, Kecamatan Bonai Darussalam 5 bidang. Terima kasih Bapak KUA, ya. Terima kasih sekali udah bekerja secara mandiri, dan ini kita harapkan terus dilakukan, Pak. Tiap hari dilakukan, tiap minggu harus ada progresnya. Tuntaskan segera, kan tidak banyak. Tidak banyak, Pak. Asal kita bekerja tiap hari selesai itu. Nah, telah dilakukan inventarisasi data tanah objek tanah menghasilkan sebanyak 90 objek tanah wakaf. Nih, ya, dibangun purba, ini foto-fotonya. Makasih nih Pak KUA-nya. Pak Kemenak, tolong dipantau Pak Kemenak. Nih, ini akan kita masukkan di YouTube ini Pak, biar ditonton ini. Tidak hanya di Kemenak, menterinya yang perlu nonton juga Pak. Kementerian kita, saya linkkan ini di YouTube Pak. Dan mulai hari ini, mulai ke depan kita linkkan di YouTube ini. Nah, lanjut Rambah Samo 117. Nah, terima kasih Pak Kemenak, Pak KUA-nya, Pak Kecamatan di KUA Kecamatan Rambah Samo 117. Ada IPDN-nya. Nah, ada IPDN-nya. Yang bekerja ada IPDN-nya. Lanjut 117, lanjut. Nah, telah dilakukan inventarisasi data tanah objek tanah wakaf secara mandiri oleh pihak KUA, Kabun, dan pihak desa. Udah tadi, ini dia. Ini bagus ini Pak. Ini perlu menjadi percontohan sama KUA yang lain. Tolong Pak Kemenak, mohon maaf saya tidak berhak ya untuk memerintah para KUA. Nah, kalau KUA-nya tidak hadir, bisa diwakili ya, bisa diwakili oleh kasihnya atau stafnya lah. Sehingga kita bisa apa sih hasilnya kan gitu. Nah, ini secara mandiri oleh pihak KUA, ada gambarnya. Terima kasih ya. Kemudian lanjut. Nah, baru itu saja Pak, KUA yang bergerak. Kita ini seperti yang saya sampaikan tadi, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 ini. 16. Masih ada yang belum bergerak. Mohon ya kepada para KUA, ini bisa dilakukan mandiri, Pak. Tidak hanya di BPN, Pak. Lakukan mandiri. Tanya sama KUA itu bagaimana supaya bisa dilakukan mandiri. Kalau tidak jelas datanya, tidak tahu caranya bagaimana lakukan mandiri, tanya di grup kita. Kalau malu di grup Japri, bukan Jepri ya. Japri kasih satunya. Japri kasubsidi pengukurannya. Bagaimana tata caranya? Asal orang Bapak mau. Nah, ini tampilan website kita sebelum sinkronisasi data. Lanjut. Nah, ini tampilan website kita setelah sinkronisasi data. Nah, ini dia ya. Sudah ada. Ini kemarin banyak bolong-bolong, ini sudah mulai kita data, tapi belum banyak, Pak. Belum banyak. Untuk mengisi saja kita belum ada sampai 900-an. Nah,
Oke, pengukuran objek, progres pengukuran tawa, Pak. Jadi mohon Pak kepada para KUA ya, yang bisa dilakukan mandiri, Pak. Supaya database kita itu terisi targetnya. Nah, kemudian terhadap progres pengukuran tanah wakaf, bangun purba desa BPTJ, ya BPTJ, nah, jumlahnya 23. Ini berkas belum masuk, Pak. Tolong Pak KUA dipercepat, Pak. Kemudian desa bangun purba lagi 8. Ini berkas belum masuk, Pak. Sudah kita laksanakan pengukuran, Pak. Rambah Hilir, Rambah, jumlahnya 19. Ini berkas belum masuk, Pak. Kemudian ada Kepenuhan Timur, sudah dilaksanakan pengukurannya 3, berkasnya belum masuk, Pak. Kepenuhan Hilir, 3, berkas belum masuk. Ini jumlah yang kita laksanakan 56. 56 lah, Pak, hasil kita sejak tanggal 20 Mei sampai dengan hari ini yang kita laksanakan. Ini mohon juga, Pak, koordinasi kita, komunikasi kita. Kalau ada tanah yang mau kita ukur, ya sampaikan sama kasihnya. Sampaikan sama kasubsinya, digeruk enggak apa-apa. Nanti kita cari, ya, enggak kita saling menyalahkan, biar kita segerakan kita laksanakan. Bapak pasang patok-patoknya seperti yang disampaikan oleh Pak Kasih pada waktu kemarin kita rapat di awal. Nah, teknisnya Bapak sudah paham. Kapan kita laksanakan pengukuran? Nah, aktif Bapak. Kejar layanan tanah wakaf itu. Nah, 56. Nah, yang berkas yang sudah diukur, nah, mohon segera masukkan ke kantor kita. Belangko yang sudah didistribusikan kepada kepala KUA, ini udah banyak, Pak. Pak Kemenak, Pak Jailani, nih ada 220. Bangun Purba ada 70, Rambah Hilir 150. Nah, berkas belum masuk. Nah, yang mau minta belangko silakan, Pak. Gratis, Pak. Nggak bayar, Pak. Nggak ada tertampung di dalam DIPA. Sama-sama kita di kementerian ini. Kami siapkan belangkonya, Pak. Nah, karena ini adalah amal ibadah kita bersama. Lanjut. Nah, progres inventarisasi seluruh kecamatan. Nah, ini seluruh kecamatan ini, Pak. Ini nanti kita share. Pak Kemenak, dilihat yang mana yang berprestasi, mana yang nggak berprestasi. Ini dia. Nanti ini masih kurang, harus ada target ya Pak Ari ya. Jadi kalau sudah kita bicara sertifikat, yang belum sertifikat, nah, kurang itu di awal itu, slide-nya itu. Targetnya mana? Targetnya kabun berapa? Nah, jadi nampak dia yang udah sertifikat ini. Targetnya berapa? Ditulis targetnya, kurang targetnya itu. Jadi yang sertifikatnya 3, yang belum sertifikat 54, yang AIW, akta ikrar wakaf 0, yang belum AIW 57. Nah, kejar, sudah koordinat Bapak 57. Bapak kejarlah AIW-nya. Kalau mau laksanakan pengukuran, Pak, silakan, Pak. Silakan Bapak bikin schedule-nya, berlomba-lomba untuk ini. Bagaimana menjadwalkan pengukuran ini. Silakan. Ini Ujung Batu. Yang belum sertifikat 78. Banyak ini, Pak. Tandun. 90, Pak. Itu, Pak. Masih banyak juga Tandun, walaupun kemarin mungkin baru bergerak Tandun ini. Nah, semenjak Pak Ari lah. Mohon maaf, Pak, ya, saya nggak ada menyinggung yang lain ya. Jangan pula nanti tersinggung orang Bapak. Kawa-kawa ini, sama-samanya kita pegawai negeri. Ini saya hanya untuk kebaikan aja. Nah, 90. Nah, baru bergerak ini selama Pak Ari. 18 ini. Bonai Darussalam. Belum sertifikat 24. Ini, Pak. Nah, ini. Pendalian 52. Apa masalahnya? Nanti diurai masalahnya, apakah kena kawasan atau apa. Nah, Kepenuhan. Nah, gawat juga nih.
75 ini. Ini daerah-daerah strategis ini. Alhamdulillah ekonominya tinggi juga ini di Kepenuan ini. Saya tahu ini. 75 ini. Ini harus bergerak. Kepenuan Hulu. 28. Yang sudah sertifikat 1. Masya Allah. Pagaran Tapa 17. 1. Bangun Purba. Saya baca ya Pak ya, biar menjadi apa kita lah. Mudah-mudahan bisa mengingat kita lah. Bangun Purba 77. 13 yang mau sertifikat lah. Kalau bisa Bapak tuntaskan, tahun ini tuntas itu. Kalau tidak, 20 tahun lagi nanti. Ini kalau ada program tawafnya Pak, kepala kantornya mau. Kasihnya bisa diajak kepala kantornya. Kalau kakannya nggak mau, bisa ngajak, kasihnya nggak jalan Pak. Saya pun tidak bisa sukses tanpa dukungan kasih saya. Nggak akan berhasil saya. Rambasamo 54. Nah, belum sertifikat 54. Nah, alhamdulillah ini. Dan masih banyak lagi. Semangat Pak. Pak KUA Rambasamo. Bapak paling tinggi nih, semangat. Wah, ada lagi Ramba 84 tuh. Ya, kejar Pak. Kejar lagi ini. Yang belum sertifikat, yang sudah sertifikat. Bapak yang paling banyak sudah sertifikat. Nah, semangat. 77 udah sertifikat. Udah bisa jadi kemenak Bapak ini. Tinggal takdir aja itu. Tambusai. Nah, yang belum sertifikat 50. Ayo Pak, semangat Pak. Doanya Pak, semangat. Aku ngasih doa saja. Tambusai Utara 51. 51 belum sertifikat. Ayo Pak. Sebentar itu kalau Bapak mau. Untuk Darussalam. Nah, ini. Ini kampung saya ini Pak. Ada di situ Darun Najat Titian Gading itu. Ayo Pak, inventaris itu Pak. Pak KUA-nya 44 yang belum sertifikat. Ayo. Sudah AIW nih ya. Yang belum AIW nih ya, tuntaskan AIW-nya. Panggil kepala desa. Ramba 84. Ramba Hilir. Ramba Hilir, 175. Ayo Pak, banyak itu Pak. Banyak amal ibadah Bapak. Ini aja Bapak sertifikat kan udah dicatat itu. Nggak usah yang lain-lain. Ini amal ibadah langsung ini. 175 Pak. 972 Pak. Apakah bisa kita menerbitkan sertifikat ini? Apakah kita bisa menuntaskannya? Apakah kita bisa menyelesaikannya? Ini kembali kepada kita, Pak. Kembali kepada semangat kita semua. Memang tidak ada biayanya, Pak. Tidak ada. Tapi ini benar-benar pure murni. Inilah amal ibadah kita sesungguhnya, yang sudah digaji negara, yang sudah diperhatikan oleh negara, yang tidak seberuntung kehidupannya dengan kita. Banyak Pak yang lebih susah dari kita. Masih diberikan kesempatan untuk kita menerbitkan sertifikat. 972. Ini masing-masing. Menjadi perhatian kita. Ya Pak, kasih pengukuran ya. 972. Nah, 972 ya di bagian atas tanah. Nah, ini jadi perhatian. Kalau sudah diukur, nanti kalau sudah berkasnya datang, yang tadi berkasnya datang, ya 50-an, ya segera kita terbitkan sertifikatnya. Lanjut. Kendala layanan tawaf. Keterbatasan personil dalam mengambil foto dan koordinat. Diperlukan dukungan dari kepala desa. Nah, sebenarnya keterbatasan itu tidak ada, Pak.
Tidak ada keterbatasan itu. Keterbatasan itu adalah diri kita sendiri. Tidak ada itu, Pak. Jadi kalau untuk mengambil datanya partisipatif saja oleh KUA, dari Najir, dari kepala desa. Tinggal sampaikan, bisa kita input, Pak. 3 hari ini pun tuntas kita, yakin saya. Kalau komitmen kita jelas, semangat kita sama, jelas insya Allah itu. Bidang tawaf wakaf di wilayah transmigrasi. Nih Pak Kadis transmigrasi. Sampai sekarang belum keluar Pak CPP-nya. Ini saya dorong lagi. Kadis transmigrasi. Kemarin sudah saya sampaikan sama Bapak Bupati. Ada acara silaturahmi di rumah kediaman beliau. Yang seada saja Pak. Jangan ditunggu yang belum ada. Yang ada aja Bapak majukan. Jadi bisa kita proses terhadap yang tanah transmigrasi. Nanti naik juga progresnya terhadap kawa-kawa itu. Jangan tunggu rampung Pak semua. Yang sudah ada silakan. Nanti saya minta tanggapan dari Pak Kadis transmigrasi. Kapan itu CPP-nya? Sehingga bisa kita terbitkan sertifikat tanah wakaf di transmigrasi. Nah, kendala tanda batas yang belum terpasang. Nih, nggak ada Pak kendalanya Pak. Nggak ada kendalanya. Memasang tanda batas di situ. Malu kita. Kalau bicara tanda batas masjid, kuburan pun tak bisa kita siapkan, Pak. Malu kita, Pak. Memang nggak ada anggarannya, dananya nggak ada. Bisa, bagaimana komunikasinya? Tanda batas saja nggak bisa dipasang. Ya sudah susah kita. Lanjut. Nah, Kecamatan Tandun, berkas di kantor pertanahan. Kecamatan Tandun dalam proses 11 berkas. Nah, kalau ada nanti yang nggak sinkron Pak KUA, sampaikan sama kita. Ini segera Pak, kita akan terbitkan Pak. Kecamatan Rambasamu, 28 berkas. Nah, kemudian di Desa Transmigrasi, 36 berkas Pak. Nah ini Pak masih kendala, Pak Kadis Transmigrasi. Supaya terbit juga di Kecamatan Rambasamu. Kemudian di Rambasamu Utara, Desa Tran, 52 menunggu CPP. Nah ini lagi Pak. Pak Kadis Transmigrasi, minta tolong saya. Disegerakan. Disegerakan ini. Ini mohon maaf, setiap minggu akan kita buat seperti ini. Dan memang gaya saya memimpin rapat seperti ini Pak. Bukan saya merasa, oh Pak akan lebih hebat. Enggak ada. Memang semangat saya seperti ini. Nah, lanjut. Nah, kita berpantun dulu deh Pak. Jika bersalah, segeralah insaf. Ini bukan saya yang nulis, nanti Pak Ari ini. Agar hidup beroleh rahmat. Kita tingkatkan proses layanan tawaf. Semoga jadi amalan dunia dan akhirat. Amin. Tepuk tangannya mana Pak kawan? Amin. Nih, saya satu lagi Pak, ya. Saya sebelum saya ini kan, ini pesan ini bukan terutama untuk saya, ya. Untuk saya, ini kalau saya menceramai bapak-bapak KUA di Kemenang ini, levelnya jauh Pak. Saya kan nggak didikan pesantren, saya nggak didikan tamatan agama yang tinggi. Tapi saya boleh kutip ya. Ini kutip dari catatan Abdul Latif Khan, ya. Ini untuk memberikan semangat kita bersama supaya bisa kita menuntaskan tanah wakaf ini. Ya. Ini catatannya seperti ini, Pak. Banyak orang-orang besar yang sejarah menyimpan, nama mereka dengan baik. Siapapun yang coba kembali membuka lembaran sejarah itu, maka mereka akan tahu bahwa nama besar tidak dibangun hanya melalui sosialisasi citra.
Karena citra diri yang dibangun tanpa kerja adalah kemunafikan, Pak. Nah, jadi mudah-mudahan ya kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kita bangun ini agar sejarah mencatat, biar menjadi amal ibadah kita dan tidak ada kemunafikan di dalam diri kita. Mungkin itu. Terima kasih. Ini gaspol, ini kata Pak Ari. Gaspol. Gaspol itu artinya Bapak ini gaspol lah, tuntaskan itu. Ya. Nah, lebih kurang saya mohon maaf. Kita bikin tanya jawab saja, Pak, nggak terlalu lama. Kita buat 15. Nah, kita mencocokkan data. Nah, mana tahu nanti ada yang sudah ini bisa disampaikan hal-hal yang positif lah terhadap bagaimana progres kita terhadap layanan inovasi tawaf ini. Ya, lebih kurang saya mohon maaf. Ya, saya kembalikan ke host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.